Shalom. Puji akan nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini secara online. Dan biarlah kita boleh menaikkan setiap pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Oleh karena kebaikan kita boleh ada pada pagi hari ini, kita boleh diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Itu adalah oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tangkap pujian mengatakan, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalam Tuhan. Terlebih besar, Dia terlebih besar di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau lebih besar Tuhan. Kau mampu melakukan segala perkara-perkara yang ajaib ya Tuhan. Engkau lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu ajaib dan besar ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau yang sungguh amat baik ya Tuhan. Engkau yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalammu, di dalam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin, amin.
mengaminkan pujian ya Tuhan. Bahwa Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat kami bayangkan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, di dalam rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau ada bersama-sama kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami ini boleh menyenangkan hati. Biar Engkau yang diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan kami masih boleh ada beribadah secara online Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Itu adalah anugerah-Mu yang besar. Itu adalah karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersehati menaikkan segala ucapan syukur kami, menaikkan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau yang disenangkan, biar Engkau yang diagungkan ya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami senantiasa Tuhan, dengan pengurapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan Roh-Mu yang baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Pujiakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, shalom bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, shalom bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, shalom bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, shalom bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Bahwa Dialah yang memelihara kita, Dia yang mengasihi kita. Pujiakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kita
agar firman Tuhan itu senantiasa menjamah dan melawat kita pada pagi hari ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, bahwa Tuhan tidak jauh daripada kita. Dia senantiasa dekat dan akan senantiasa menjamah kita. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Semua orang yang membutuhkan, katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh saya serahkan pada hamba-Mu Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom, selamat pagi. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kasih setia-Mu yang menyertai kami sepanjang hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei bulan tahun 2020, kami mengambil waktu untuk bersekutu bersama-sama walaupun lewat live streaming. Kami berdoa mohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus bagi kami semua. Tuhan memberikan sukacita, damai, sejahtera untuk duduk dengan penuh perhatian mendengarkan firman-Mu. Pengurapan Tuhan terjadi atas kami sekalian dan atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi,
dalam pengurapan Roh Kudus kami berdoa, membuka hati, menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semuanya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kita masih berbicara tentang kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 yang disebutkan berikut ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya garis bawahi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seruan ini dilatar belakangi oleh kehidupan para pemuka dan masyarakat Israel yang berada di kerajaan Yehuda di masa Nabi Yesaya. Mereka menjalani cara hidup fasik, cara hidup yang jahat, karena mereka berbalik dari Tuhan dan beribadah kepada para dewa berhala-berhala asing. Itu sebabnya mereka berada dalam situasi yang sulit, dan karena itu Tuhan melalui Nabi Yesaya menyerukan agar mereka mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan agar mereka berseru kepadanya selama Ia dekat. Kita garis bawahi seruan ini, yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan memiliki arti antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencari Tuhan memiliki arti atau berarti harus bertobat dari kefasikan dan kejahatan, lalu kembali kepada Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan memiliki arti merendahkan diri, berharap, dan mengandalkan Tuhan karena sadar akan ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi sulit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan dalam konteks Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7 berarti harus bertobat dari kefasikan dan kejahatan. Kefasikan adalah cara hidup di mana orang mengenal Tuhan tapi tidak beribadah sebagaimana seharusnya. Di satu sisi mereka menyatakan diri sebagai umat Allah, tapi mereka beribadah kepada para dewa atau berhala-berhala asing. Itu sebabnya Tuhan melalui Nabi Yesaya menyerukan kepada mereka untuk mencari Tuhan, yang berarti bahwa mereka harus bertobat dari kefasikan dan kejahatan, lalu kembali kepada Tuhan. Ya, bukan saja bertobat dari kefasikan, dari kejahatan, tetapi harus kembali kepada Tuhan. Seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada para pemuka dan masyarakat Israel di kerajaan Yehuda pada masa itu. Bapak Ibu saudara-saudara, seruan ini mencari Tuhan masih terus menggema kepada semua manusia dari masa ke masa, bukan hanya kepada para pemuka dan masyarakat Yahudi atau Israel yang hidup di kerajaan Yehuda pada masa Nabi Yesaya,
tapi juga masih menggema hingga sekarang ini kepada manusia, kepada setiap orang yang menjalani cara hidup fasik, cara hidup yang jahat, agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bacakan lagi Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selain mencari Tuhan yang berarti bertobat dari kefasikan dan cara hidup yang jahat, tetapi juga memiliki arti merendahkan diri, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan masyarakat Israel di kerajaan Yehuda pada masa itu. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Yosafat menjadi takut, lalu Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mencari Tuhan berarti juga berharap dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit seperti yang dilakukan Raja Yosafat dan masyarakat Israel di kerajaan Yehuda pada masa itu. Mereka mengalami kesulitan di mana bangsa asing datang untuk melawan mereka dengan pasukan yang sangat besar. Dalam perhitungan Yosafat, tidak mungkin mereka mengalahkan bangsa asing itu. Karena itu Yosafat menjadi takut dan ia mengambil keputusan mencari Tuhan karena ia merasa ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi itu, sehingga ia menyerahkan itu kepada Tuhan. Ia mengajak seluruh masyarakat Yehuda pada waktu itu untuk berpuasa, merendahkan diri, ya, mencari pertolongan dari Tuhan, dan endingnya adalah Tuhan melepaskan mereka dari kesulitan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dewasa ini juga kita dipanggil untuk mencari Tuhan dalam situasi sulit, dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita mencari Tuhan, merendahkan diri, menyadari bahwa kita tidak berdaya dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Usaha-usaha manusia oleh para ahli medis, oleh para pakar-pakar peneliti virus, ya, usaha-usaha itu boleh dilakukan, tetapi pertolongan Tuhan adalah kita perlukan untuk semua itu. Karena itu, mari kita mencari Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini, baik pandemi COVID-19 maupun masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan bagi kita sekalian. Bukan saja Raja Yosafat mencari Tuhan bersama-sama dengan masyarakat pada waktu itu, tetapi Daud bin Isai juga mencari Tuhan. Ia merasa
bahwa ia tidak berdaya menghadapi satu situasi sulit ketika ia berada di daerah Filistin. Raja dan para pegawai itu menyudutkan dia, dan mereka berkata, bukankah Daud ini adalah yang membunuh pahlawan kita Goliat? Daud menjadi gentar dan takut, dan ia mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 5 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Daud bin Isai sering dikenal sebagai pahlawan gagah perkasa. Namun dalam Mazmur ini, ia mengatakan bahwa ia juga sebagai manusia mengalami kegentaran, bahwa bukan saja satu hal yang membuat gentar, tapi ada banyak hal yang membuat ia gentar. Karena itu dia berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kata segala berarti ada banyak hal yang membuat Daud gentar, tapi ia mencari Tuhan, dan Tuhan melepaskan ia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting yang harus dilakukan. Sekali lagi, mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan dan dilakukan segera, tidak menunda. Karena selama Tuhan berkenan ditemui, haruslah segera dilakukan. Ada saatnya di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Karena itu, selagi Tuhan berkenan ditemui, selagi ada kesempatan, segera carilah Tuhan. Jangan membuang waktu, jangan menunda-nunda. Ketika orang harus bertobat, maka segera bertobatlah. Jangan menunda-nunda. Oh, aku masih muda, aku menikmati dulu hidup sekarang ini. Nanti kata orang Ambon, kalau sudah mau mati nanti kita baru tahu. Itu menunda-nunda. Segera carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Selagi ada kesempatan, jangan terlambat. Karena hidup kita seperti uap, kata Yakobus dalam kitabnya. Tidak tahukah bahwa hidupmu seperti uap, sebentar kelihatan dan lenyap. Karena itu, selagi masih sehat, selagi ada kesempatan, carilah Tuhan. Bertobatlah jika engkau belum bertobat dan kembali kepada Tuhan. Segera lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting yang harus segera dilakukan. Tetapi mencari Tuhan juga adalah sebuah keputusan penting sebagai komitmen, janji, ya, yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting, bukan hanya segera dilakukan selama Tuhan berkenan ditemui, tetapi juga merupakan komitmen atau janji secara berkelanjutan, seperti yang dilakukan Raja Asa dan rakyat Yehuda waktu itu. Dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 12 dan ayat 15 mencatat seperti ini. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu,
karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan sebagai suatu keputusan penting yang harus dilakukan, yang menjadi komitmen, janji secara berkelanjutan. Jadi mencari Tuhan bukan saja secara temporer, kalau bisa, kalau boleh, kalau ada waktu, tetapi biarlah itu menjadi komitmen dan janji, ya, yang secara berkelanjutan, ya. Karena dengan demikian hidup kita akan ada di dalam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan memberi dampak positif bagi hidup kita. Dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, ketika orang berdosa mencari Tuhan, bertobat dan berbalik daripada jalan hidup yang fasik dan jahat, maka akan memberikan dampak positif bagi hidupnya, yaitu ia mengalami kasih Tuhan dan pengampunan serta keselamatan sesuai dengan Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seorang yang berdosa, seorang yang jahat hidupnya, seorang yang fasik hidupnya, kalau dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, Yesaya 55 ayat 7 mengatakan, ia akan mengalami kasih Tuhan, mengalami pengampunan, mengalami pemulihan, mengalami keselamatan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, merendahkan diri, merasa tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan Tuhan, kalau dia mencari Tuhan, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, maka hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan sebagai penerapan, kita kembali memperhatikan seruan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yang pertama, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, dan alamilah kasih Tuhan. Terimalah pengampunan dan keselamatan jika kita sedang menjalani cara hidup fasik, cara hidup yang jahat. Yang kedua, mari kita mencari Tuhan jika kita merasa bahwa kita tidak berdaya, tidak mampu menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita, karena dari Tuhan datang pertolongan bagi kita walaupun dalam situasi sulit apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintah kita, supaya Tuhan menyertai dan Tuhan menolong. Mendoakan orang-orang yang sedang tertimpa musibah COVID-19 yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri, supaya Tuhan menolong agar Tuhan menyembuhkan
karena dari Tuhan datang pertolongan bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan ditemui. Maka Engkau menyerukan supaya kami berseru, maka Engkau akan menjawab sesuai dengan Yeremia 33, berserulah olehmu, maka aku akan menjawab. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan ditemui. Karena itu pada pagi hari ini kami datang bersama-sama sesuai dengan janji firman-Mu dalam Injil Matius 18 ayat 19-20. Jika dua orang bersepakat untuk meminta sesuatu, maka dikabulkan oleh Bapa di surga. Karena itu pada pagi hari ini kami satukan iman kami, walaupun jarak kami berjauhan, tapi kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa. Orang yang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Kami mendoakan diri kami ya Tuhan, keluarga kami, dimanapun kami berdiam, di rumah kami. Marilah Tuhan melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Tuhan memberikan kesehatan panjang umur bagi kami. Tuhan memakai hidup kami ya Tuhan untuk berguna, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami khusus mendoakan mereka yang jalan masih hidup dalam cara hidup yang tidak berkenan pada Tuhan, yang hidupnya masih jauh dari Tuhan. Kasihanilah mereka agar mereka mengambil keputusan untuk berbalik dari cara hidup yang fasik, cara hidup yang jahat, untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pada pagi hari ini kami mendoakan seluruh jemaat umat Tuhan di lingkungan GSJ Tanjung Priok. Marilah Tuhan menolong setiap kami, para bapak, para ibu, anak-anak kami, orang-orang muda, bahkan anak-anak balita. Tuhan melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Tuhan menyertai dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Dan kami percaya tangan Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Kami juga mendoakan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Marilah Tuhan juga melindungi oleh kuasa darah dan bilur-Mu, agar semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Pagi hari ini kami juga mendoakan mereka yang terkena musibah, yaitu tertular virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu marilah Tuhan menjamah mereka dimanapun mereka berada, di rumah-rumah sakit yang sedang mengalami ya Tuhan usaha-usaha untuk penyembuhan oleh para medis. Mari Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan mereka, menghalau segala virus-virus itu dari mereka, sehingga mereka disembuhkan dan memuliakan Tuhan. Yang mendoakan para dokter juru rawat, mereka yang terlibat di dalam upaya-upaya untuk penyembuhan mereka yang mengalami penyakit virus COVID-19, Tuhan melindungi para dokter, para medis ya Tuhan, agar mereka juga ada dalam keadaan terlindungi dan sehat-sehat serta baik-baik dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di bidang kesehatan. Tuhan menolong pemerintah kami ya Tuhan, baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, bahkan RT RW, untuk bersehati bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Khusus daerah-daerah yang sedang mengalami PSBB, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai pemerintah setempat agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan mereka untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong di dalam upaya-upaya menemukan antivirus untuk mengatasi COVID-19. Tuhan menyertai para ilmuwan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia agar secepat-cepatnya mereka dapat menemukan antivirus COVID-19. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Biarlah pada pagi hari ini kami diberkati Tuhan dan menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Terpujilah Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Tuhan menyertai kami dan mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami. Tuhan yang membuat kami berhasil dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan.
menjatuhkan. Segala kuasa sihir kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah shalom damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami semua. Sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya yang merindukan dan yang menantikan kedatangannya. Yang percaya katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita selesai. Pujilah Tuhan. Amin.